Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini di Accessories Review. Sesuai dengan janji saya yang di video sebelumnya, saya akan bahas penggunaannya selama kurang lebih 2 atau 3 minggu saya gunakan, yakni powerbank RT190. RT190 ini adalah tipe terbarunya dari robot yang sebelumnya ada, yakni ini saya kasih contoh ini, yakni yang seri sebelumnya. Nah, apa perbedaan di seri sebelumnya dengan yang seri yang baru yang saya review kemarin? Yakni pada outputnya ini, yang sebelumnya di seri sebelumnya ini ada 2 output, dan yang terbarunya ini ada hanya cuman 1 output. Oke. Di samping dengan outputnya yang berbeda, yakni tampilannya juga berbeda. Dia modelnya lebih elegan dan built-innya juga lebih bagus. Saya suka sekali dengan desain yang lebih dinamis, lebih tegas gitu. Ada garis list dan plus ada digital indikatornya. Nah, jadi secara desain emang jauh lebih ada perbaikan dari seri sebelumnya. Nah, saya sangat suka. Nah, terus apa keistimewaannya selama saya gunakan selama seminggu? Ya, yang jelas ini saya gunakan seminggu itu ini saya gunakan selama kurang lebih 2 mingguan. Habis itu saya packing lagi karena emang nggak saya gunakan hanya untuk kebutuhan review. Ya, saya gunakan ini cukup enak, nyaman. Emang kekurangannya ini hanya satu, outputnya yang hanya satu. Jadi hanya kalau misalkan saya butuh untuk ngecas jam tangan saya, ya kurang agak repot gitu kan, karena ada ini hanya cuman satu outputnya. Jadi ketika saya butuh untuk ngecas dua gadget, ini cukup susah. Tapi kelebihannya apa? Karena ini outputnya hanya satu, jadi kesannya ini lebih awet daripada seri sebelumnya ini. Tapi kalau untuk realnya tetap saja ini sama, karena ini sama-sama 10.000 mAh. Jadi ya cukup sama saja untuk ketahanan baterainya. Hanya yang membedakan ini sudah plus indikator LED indikator dan sudah fast charging. Biarpun ini belum PD 3.0 ya. Kalau menurut saya sih teman-teman, kalau untuk penggunaan powerbank sekarang, sebaiknya teman-teman beli yang powerbank sudah PD 3.0 dengan kapasitas, yakni menurut saya harus di atas 10.000 mAh. Nah, sedikit saya ulas ini. Kenapa saya bilang harus di atas 10.000 mAh? Nah, karena ini robot ini kan hanya 10.000 mAh. Sedangkan baterai smartphone sekarang itu rata-rata sudah 5.000 mAh, 6.000. Itu Samsung yang sekarang juga udah 6.000 mAh. Nah, kalau powerbanknya saja hanya 10.000 mAh, otomatis kalau smartphone-nya 5.000 mAh, jadi hanya cukup 2 kali ngecas saja. Nah, kalau untuk kebutuhan yang sangat intens, saya rasa ini cukup kurang. Nah, sebaiknya teman-teman membeli yang sudah kapasitasnya 20.000 mAh. Apalagi yang suka traveling atau bepergian jauh, saya rasa ini cukup membantu. Karena saat powerbank robot ini saya gunakan, karena ini hanya 10.000 mAh, jadi ya hanya cukup 2 kali ngecas saja. Jadi ya sama dengan ini juga, hanya 2 kali lah, 2 kali masih
masih ada sisa baterai ya, nggak langsung 2 kali itu habis, nggak, masih 2 kali masih bisa lebih. Oke, untuk penggunaannya itu untuk ngecasnya sendiri ini saya charging dari posisi 0 sampai full itu perlu waktu kurang lebih 3 jam. Nah, untuk penggunaannya sendiri ya yaitu tadi, penggunaannya hanya bisa 2 kali cas untuk kapasitas baterai smartphone-nya yang sudah 5000 mAh. Nah, kalau untuk baterai smartphone Anda yang hanya 3000 atau ya ini bisa 3 kali ngecas cukup. Tapi untuk smartphone sekarang saya sarankan teman-teman untuk membeli power bank yang sudah 20.000 mAh. Nah, itu akan lebih sangat membantu. Oke. Nah, terus pengalaman untuk digital indikatornya ini cukup ini ya, cukup membantu sekali, dan ini cukup real. Dalam arti cukup real ini ketika saya gunakan ini di pakai digital meter ini cukup sesuai antara pengeluarannya dan real ininya ya. Jadi saya katakan ini emang bagus. 1907 mAh ini masih sisa 81 ya, dengan ngecas ini posisi terakhirnya kemarin 90 ya. Jadi kurang lebih ketika kita gunakan 1000 mAh 10.000 mAh ini berkurang 1000, otomatis ini masih hanya digitalnya itu hanya berkurang 10% ya. Jadi emang cukup real untuk digitalnya, cukup bagus. Terus apalagi ya, saya rasa mungkin itu saja ya. Untuk teman-teman emang ya saya sarankan ini cukup worth it kalau apabila teman-teman gunakan untuk smartphone Anda yang hanya di bawah 5000 mAh. Tapi kalau untuk di atas 5000 mAh saya sarankan teman-teman untuk membeli power bank yang lebih besar lah kapasitasnya. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya ulas. Mungkin untuk pertanyaan mungkin bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar, mungkin bisa saya jawab atau enggak, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menjawab. Nah, mudah-mudahan review yang saya bagi ke teman-teman ini bisa membantu untuk teman-teman beli power bank, karena ya sekarang itu emang power bank sangat diperlukan ya, biarpun kapasitas baterai smartphone sekarang juga udah besar-besar, tapi saya rasa masih perlu untuk teman-teman memiliki power bank. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya bila teman-teman suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.